Keadilan untuk siapa? Rawls, utilitarianisme dan kritik aliran Critical Legal Studies atau CLS dalam konteks Indonesia. Mengenal filsafat hukum. Selamat datang di channel Mengenal Filsafat Hukum. Ketika kita berbicara tentang keadilan, kita sering menganggap jawabannya satu. Padahal dalam filsafat hukum, keadilan justru merupakan medan perdebatan. Tiga suara besar sering bertemu dan saling bertabrakan satu sama lain. Pertama, keadilan sebagai fairness. Kedua, keadilan sebagai manfaat terbesar. Dan ketiga, keadilan sebagai ilusi kekuasaan. Lalu, Indonesia berada di posisi yang mana? Baiklah, kita kupas melalui beberapa bagian. Bagian 1, pandangan John Rawls mengenai keadilan sebagai fairness. Rawls mengajak kita membayangkan sesuatu yang radikal. Bagaimana jika kita merancang hukum tanpa tahu kita akan menjadi siapa, kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, kuat atau rentan. Dari posisi itu, kita akan menciptakan sistem yang melindungi semua, terutama bagi yang lemah. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini berbicara tentang akses bantuan hukum, perlindungan kelompok rentan. Ini suatu pembahasan yang menarik. Kemudian juga distribusi keadilan yang lebih setara. Namun pertanyaannya, apakah sistem kita benar-benar dibangun dari sudut pandang itu? Bagian 2, utilitarianisme, manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Berbeda dengan Rawls, tradisi utilitarian yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kedua tokoh ini melihat keadilan sebagai hasil. Yang penting bukan siapa mendapatkan apa, tetapi apakah keputusan itu menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kebijakan hukum di Indonesia,
logika ini sering muncul. Hukum keras atau hukum keras demi atau dengan tujuan dicapainya situasi efek jera. Kebijakan yang mengorbankan sebagian kecil demi stabilitas yang lebih luas. Namun di sini muncul dilema. Jika satu orang dikorbankan demi kepentingan banyak orang, apakah hal tersebut tetap adil? Bagian 3, Critical Legal Studies. Hukum tidak pernah netral. Masalah kritik dari Critical Legal Studies atau CLS yang dipengaruhi oleh pemikir seperti Roberto Mangabeira Unger. CLS mengatakan sesuatu yang lebih radikal lagi. Hukum tidak pernah netral. Hukum selalu berpihak, seringkali pada mereka yang berkuasa. Dalam konteks Indonesia, kita melihat kritik ini bergema bahwa hal demikian bisa menjadi pertanyaan yang sangat reflektif. Mengapa hukum terasa lebih keras pada yang lemah? Mengapa kasus besar bisa berakhir ringan? Mengapa akses keadilan tidak merata? Bagi CLS, hal tersebut bukan anomali. Hal tersebut merupakan gejala dari struktur itu sendiri. Bagian 4. Ketegangan nyata di Indonesia. Mari kita lihat realitasnya. Ketika negara ingin menjaga ketertiban, utilitarianisme berbicara. Ketika kita menuntut perlindungan kelompok rentan, Rawls hadir. Namun ketika kita melihat ketimpangan yang terus berulang, CLS mengingatkan masalahnya bukan pada pelaksanaan, tetapi pada struktur hukum itu sendiri. Tiga teori tadi tidak saling melengkapi dengan mudah. Tiga teori tersebut justru saling mempertanyakan. Bagian 5, lalu kita memilih yang mana? Apakah kita harus memilih salah satu?
Tidak selalu. Namun kita harus menyadarinya bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi tertentu. Jika kita memilih utilitarianisme, kita berisiko mengorbankan minoritas. Jika kita memilih Rawls, kita menuntut sistem yang lebih kompleks dan ideal. Jika kita menerima kritik CLS, kita harus siap merombak cara kita melihat hukum itu sendiri. Sebagai penutup, keadilan bukan tentang menemukan satu teori yang paling benar, tetapi tentang memahami ketegangan di antara teori-teori yang ada. Karena disitulah kita belajar melihat hukum dengan lebih jujur. Bahwa hukum bukan sekedar aturan. Hukum merupakan arena pertarungan ide, kepentingan, dan nilai. Pesan penutup: keadilan itu untuk siapa? Jawabannya tergantung pada siapa yang kita dengarkan. Hal tersebut merupakan pertanyaan yang tidak boleh pernah kita hentikan. Terima kasih.